kisah. Punai Anai adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang terbilang mapan dan juga berada. Meski ia mempunyai 6 saudara kandung, kedua orang tua Punai Anai sangat mempercayai ramalan Datuk Ahli Nujum. Apapun yang diucapkan Datuk Ahli Nujum, mereka percayai sebagai sebuah kebenaran. Pada suatu hari, kedua orang tua Punai Anai kembali mendatangi Datuk Ahli Nujum. Mereka bertanya perihal nasib mereka dan juga ketujuh anak mereka di kemudian hari. Dengan mantra-mantra saktinya, Datuk Ahli Nujum mencoba beramal. Hasil ramalan yang kemudian disampaikannya kepada kedua orang tua Punai Anai. Katanya, kalian dan juga anak-anak kalian akan bernasib buruk, sangat beruntung. Malah hanya seorang anak kalian saja yang tidak baik nasibnya. Kedua orang tua Punai Anai pun menjawab, siapa anak kami yang tidak baik nasibnya itu, Datuk? Punai Anai, jawab Datuk Ahli Nujum, bukan hanya tidak baik nasibnya, namun ia juga akan membawa sial dan petaka bagi keluarga kalian. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesialan dan malapetaka yang akan menimpa keluarga kalian, Punai Anai hendaklah kalian usir dari keluarga kalian. Meski menyayangi Punai Anai, kedua orang tua Punai Anai melaksanakan perintah Datuk Ahli Nujum. Punai Anai mereka usir dari rumah. Punai Anai sangat sedih ketika meninggalkan kedua orang tuanya dan ke-6 saudara kandungnya. Langkah kakinya gontai, tidak tahu kemana ia harus pergi. Beberapa saat berjalan kemudian, Punai Anai pun akhirnya memutuskan untuk menuju hutan. Di hutan itu, Punai Anai membangun gubuk kecil untuk kediamannya. Ia pun membuka ladang yang akan digunakannya untuk bercocok tanam. Karena tidak ada manusia lagi di tengah hutan itu, Punai Anai pun akhirnya bersahabat dengan para hewan yang terdapat di sana. Para hewan-hewan tampaknya juga senang bersahabatan dengan Punai Anai. Mereka kerap menghibur Punai Anai dan Punai Anai pun akhirnya merasa betah tinggal di dalam hutan. Setelah bersahabatan erat dengan para binatang hutan. Untuk makanannya, Punai Anai mendapatkan dari hasil berladangnya. Jika tidak mencukupi, Punai Anai akan mencari buah-buahan, umbi, dan juga aneka dedaunan. Para hewan-hewan yang menjadi sahabatnya itu kerap pula mencarikan aneka makanan untuknya jika hasil berladangnya kurang mencukupi kebutuhan pangannya. Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Datuk Ahli Nujum. Kehidupan keluarga Punai Anai menjadi susah sepeninggal Punai Anai. Hasil pertanian mereka yang biasanya berlimpah ruah, waktu itu mengalami kegagalan. Lumbung hasil padi mereka kerap kosong tanpa sedikit padi pun di dalam padangnya. Uang mereka mulai banyak diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan, uang mereka pun habis. Ditambah dengan kegagalan panen yang sering kali terjadi.
pertanian yang dijalankan Pune Anai, di ladangnya mendatangkan hasil yang melimpah-limpah. Begitu banyaknya hasil pertanian itu, sehingga Pune Anai bermaksud untuk menjualnya ke pasar. Berangkatlah Pune Anai menuju pasar. Dia tidak sendirian, melainkan ditemani oleh aneka hewan yang menjadi sahabatnya itu. Beramai-ramai seraya membawa hasil pertanian yang hendak dijualnya di pasar. Keadaan pasar pun menjadi gelap saat Pune Anai beserta sahabat-sahabatnya itu tiba di sana. Orang-orang berlarian terbang-langgang karena takut melihat hewan yang terlihat galak lagi menyeramkan itu. Namun, Pune Anai meminta untuk tidak takut karena mereka tidak bermaksud jahat ataupun mengganggu. Mereka hanya membantunya untuk membawa hasil pertanian yang hendak dijualnya. Shan dan Putri Raja tengah berjalan-jalan sambil diiringi beberapa prajurit dan juga dayak-dayak. Ketika ia melihat Pune Anai datang bersama hewan-hewan itu, Putri Raja sangat terkejut, terperangat, dan akhirnya terpesona kepada Pune Anai. Terlebih-lebih ketika ia melihat semua hewan itu patuh kepada perintah Pune Anai. Putri Raja pun kian jatuh hati kepada Pune Anai. Ia meminta prajuritnya untuk menemui Pune Anai dan meminta untuk menghadap sang ayahandanya. Pune Anai pun menghadap sang raja. Sang raja, permaisuri, dan para hulu balang sangat terkesan pada sikap dan penampilan Pune Anai ketika datang menghadap. Terlebih-lebih Putri Raja yang kian jatuh hati kepada Pune Anai. Sang raja pun lantas meminta Pune Anai untuk tinggal di istana kerajaan dan mendapat tugas khusus menjaga dan merawat aneka hewan kesayangan sang raja. Dengan gembira, Pune Anai pun menerima tugas dan perintah dari sang raja. Pune Anai sangat bekerja dengan baik. Semua hewan kesayangan sang raja menjadi sehat dan terawat. Sang raja sangat sayang kepada Pune Anai yang rajin menghabiskan itu. Sementara Putri Raja yang kian mencintai Pune Anai. Sesungguhnya Pune Anai merasa jika Putri Raja mencintainya, ia pun juga mencintai Putri Raja. Namun, ia tidak berani menunjukkan perasaannya itu. Ia hanya menyimpan perasaannya itu di dalam hatinya. Meski berusaha untuk ditutup-tutupi, sang raja dan permaisuri mengetahui jika anak perempuan mereka jatuh cinta kepada Pune Anai. Dan mereka juga mengetahui jika Pune Anai mencintai anak perempuan mereka. Maka sang raja lantas meminta untuk Pune Anai mendatangnya dan menghadapnya untuk mengumumkan rencananya. Apakah engkau bersedia seandainya putri tunggalku itu kunikahkan denganmu? Hamba menerimanya dengan segala sumpah dan hormat, Baginda. Maka Pune Anai dan Putri Raja pun dinikahkan dengan pesta pernikahan yang sangat besar. Dilangsungkan dengan 7 hari dan 7 malam. Pune Anai pun hidup berbahagia di istana kerajaan dan
berusia tua, sang raja menyerahkan tahtanya itu kepada Puneanai. Maka bertahtalah Puneanai selaku raja yang adil dan bijaksana. Segenap rakyat menyambut gembira dan mencintai Puneanai karena Puneanai senantiasa mengupayakan kesejahteraan mereka. Raja Puneanai pun hidup berbahagia. Ia senantiasa mengingatkan kepada segenap rakyatnya untuk tidak mempercayai ramalan. Ia telah memberi contoh pada dirinya sendiri. Wahai rakyatku semuanya, sesekali janganlah kalian mempercayai ramalan, karena kebanyakan ramalan salah dan sangat menyesatkan. Begitu pesan Raja Puneanai kepada segenap rakyatnya.